pagi. Untuk mencapai kesuksesan butuh satu proses. Berikut adalah sukses story dari para MA Century 21 yang sudah mendapatkan top achiever di bulan September dan Oktober 2018. Semoga sukses story berikut ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam smarter, bolder, faster. Bahwa di dalam setiap pekerjaan pasti ada rencana Tuhan. Saya bergabung di Century akhir Desember tahun lalu. Saat itu saya mengalami musibah. Saya dan suami entah mengapa malam-malam pulang gereja, suami saya menabrak seorang anak kecil yang mengambil bola di tengah malam hari. Anak itu meninggal. Dan kami sudah berdamai dengan pihak korban, saya sudah bertanggung jawab, tetapi Tuhan punya rencana lain. Ternyata saya belum berdamai dengan polisi dan Pak Jaksa. Semua diperpanjang. Dalam kegalauan itulah saya bertemu dengan adik saya. Adik saya di Palembang. Dia juga seperti single factor karena suaminya sakit di tiroid. Jadi dia bekerja, dia sukses di Keller Williams ya kalau nggak salah. Saya tanya sama dia, saya mau dong jualan. Dia ngomong, kamu pasti bisa. Karena kamu lebih pintar ngomong dari saya, dia ngomong gitu. Oh belum tentu, saya bilang. Waktu itu dia ke Jakarta, ada pertemuan antara agent. Dia bawa kartu nama dan dia bilang sama saya, ini ada 2 kartu nama, ada Ray White, ada Century kalau nggak salah. Kamu pilih Century, dia bilang. Karena waktu kita ngobrol-ngobrol di Jakarta, Century itu lagi ngetop. Ini yang lagi ngetop, kamu pakai ini gitu. Dan saya dikasih sebuah kantor di Harapan Indah. Kebetulan di Harapan Indah itu saya lagi nyicil rumah untuk masa depan saya. Mobil saya yang biasa saya bawa kemana-mana untuk antar jemput ditahan oleh jaksa selama 4 bulan. Saya berjalan ke Harapan Indah itu, Bapak Ibu, dengan air mata. Kadang-kadang air mata itulah yang membawa kita pada kesuksesan. Saya percaya itu. Saya menangis. Rumah saya di Klender. Untuk mencapai kantor Harapan Indah itu saya bisa naik angkot, naik busway, bahkan mungkin naik Gojek. Satu pikiran saya waktu itu. Kalau keputusan hakim suami saya masuk penjara, suami saya bekerja di PT Pakuwon di kota Casablanca. 1 bulan saja suami saya masuk penjara. Saya bertanya, saya kasih makan apa ketiga anak-anak saya? 2 sekolah di Tarakanita, 1 di SMA negeri. Bagaimana saya membayar cicilan rumah yang baru saya cicil? Saya bertanya kepada Tuhan. Waktu itu kegiatan saya suka jualan empek-empek, pakai online sama ibu-ibu. Saya menghitung berapa empek-empek yang harus saya kerjakan untuk mencukupi menyamakan gaji suami saya. Berapa Tuhan? Saya tidak sanggup. Tapi sambil berjalan ke Harapan Indah, saya bilang, mungkin ini jalannya. Dan ternyata Tuhan memang jawab. Pekerjaan yang sangat-sangat saya rindukan adalah ternyata menjadi agen properti. Saya masih bisa antar anak-anak saya sekolah. Saya masih bisa kalau sore masak. Saya tidak terburu-buru. Dan waktu itu saya Februari, saya belum closing. Pak Yohan mengajak saya ke kantor ini untuk acara reward ya Pak. Saya bilang, Tuhan, saya minta 50 juta aja saya dapat supaya saya bisa datang lagi ke sini di event ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, Desember ini 100 juta dapat saya. Kalau angkanya itu Century, ditambah provisi, notaris dan lain-lain, lebih dari itu Bu, berlimpah-limpah Tuhan kasih kepada saya. Dan saya bersyukur. Satu hal yang saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Di Century ini saya punya banyak saudara. Saya kemarin closing, itu closing rumah waris. Rumah waris ini sebelum meninggal almarhum menitip ke saya. Komisinya kecil sekali mungkin. Karena ternyata terakhir anak-anak kan banyak. Saya untuk membayar ini ternyata saya nggak hitung pajak, notaris itu banyak rupanya kan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya bekerja ini mencari berkat, bukan mencari uang. Tapi puji Tuhan, setelah selesai anak-anak mengirim SMS, Ibu, alhamdulillah semua selesai. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, kami mengucapkan terima kasih. Dan sang pembeli sekarang juga ikut jadi agent. Itu ngomongnya apa? Saya baru sekali ini ketemu dengan agent yang profesional, yang menolong kami menjadi penolong. Jadi kita di tengah-tengah benar-benar antara pembeli dan penjual kita bersikap adil.
Kita tidak menunjukkan bahwa kita mencari keuntungan. Tidak, saya tidak pernah seperti itu. Puji Tuhan juga kemarin Oktober saya top PC, saya closing bersama Ibu Dwi gudang 8,5 miliar. Itu di luar dugaan saya. Saya tidak menyangka Bapak Ibu, saya nggak mengerti soal properti, sama sekali tidak mengerti properti. Saya kuliah latar belakang pertanian, saya kuliah di bank, saya tidak mengerti properti. Tapi berkat bimbingan dari kedua leader saya, Pak Michael, Pak Yohan, dan juga di sini ada leader saya, Ibu Lili, saya terus-menerus dikuatkan, dibantu. Dan di Century itu kelebihannya apa? Kelebihannya yang saya lihat dengan agen-agen yang lain, kobrok. Jadi berbagi. Saya selalu berbagi. Jadi saya closing, saya sudah mungkin lupa berapa sudah unit yang saya jual, dari yang kecil, yang murah. Saya tidak pernah menyepelekan, oh ini closingnya cuma 1 juta, cuma sewa, saya nggak pernah. Saya suatu kebanggaan buat saya closing itu, karena apa? Saya bisa mencapai ini. Walaupun setelah closing kita punya PR begitu banyak, begitu berat PR-nya. Tapi puji Tuhan bisa saya lalui. Dan moto saya, kalau bisa dikerjakan rame-rame, ngapain kita mau kerja sendiri dengan susah payah. Jadi saya selalu listing kadang berdua, selling berdua. Bahkan saya kalau lagi itu teman saya ada anak saya, ayo kamu ikut supaya kamu closing. Jadi berbagi, kalau saya ngelihatnya berbagi. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk sharing saya. Sedikit sharing aja sih apa yang saya lakukan selama saya masuk ke Century 21 itu, dengan keadaan bingung mau kerja apa gitu. Jadi suatu hari saya ketemu sama leader saudara saya, Pak Hendrawan, dia udah Master Brown. Dia bilang, kamu waktu dia menikah kamu ikut jadi properti aja. Saya bilang, aduh properti, saya bilang saya aja jualan toko aja nggak bisa gitu kan. Jadi saya bingung gitu. Terus ya udah, tapi akhirnya dia bilang udah masuk dulu aja deh. Pak Yus waktu itu ajak saya ke kantor di Medit 6. Nah itu kita punya cerita. Akhirnya saya masuknya ke kantornya Pak Stefanus di Medit 4 ya. Di Jalan Biak. Jadi saya bingung gitu, gimana ya mau jalan properti gitu, sementara saya nggak ngerti gitu gimana gitu, nggak ngerti gimana cara promosi, gimana cara kita cari klien gitu. Saya bingung. Akhirnya saya mutusin ya udahlah, ini dulu aja, maksudnya side job dulu aja gitu. Jadi ke kantor seminggu sekali gitu. Jadi ya saya mulai belajar yang namanya nyari listing itu, pertama itu dari koran sih. Dari koran, jadi leader saya nungguin saya di sebelah. Jadi saya disuruh belajar nelfon gitu. Belajar nelfon dari koran yang saya nggak tahu. Sempet salah-salah juga, udah nanya rumahnya, cuman nggak nanya komisi, jadi nggak nanya alamat gitu. Jadi ya sempet lah belajar gitu. Terus puji Tuhan masuk 2 bulan di Century Axel Mediterranean 4, saya closing tapi kobrok. Jadi kejadiannya unik juga sih. Jadi kejadian ini klien saya ini lewat perantara sih. Jadi waktu itu saya tuh lagi hujan-hujan itu, saya bingung. Sore hari itu lagi hujan-hujan, saya bingung saya mau ngapain nih. Waduh hujan nih, mau gimana ya, mau muter-muter nyari listing itu bingung saya. Kira suatu hari saya di sore ini ketemu sama kayak orang lagi nunggu apa ya, kayak lagi nunggu kayak ojek gitu. Saya mikir dia ojek kan. Saya tanya sama dia, Bu, Ibu tahu daerah sini nggak? Daerah sini tuh daerah mana? Kebetulan dia bilang, oh ini daerah Pulau Macan Tomang. Dia bilang gitu. Bapak lagi cari apa? Saya bilang, Bu, Ibu tahu nggak daerah sini yang rumah-rumah yang mau dijual? Saya bilang gitu. Saking saya hopeless ya gitu. Terus akhirnya ibu itu ternyata dia seorang guru sekolah di daerah itu, tapi dia punya pegangan orang tua murid gitu. Nah akhirnya, oh gitu ya, Bapak dari mana? Saya bilang saya dari Century 21. Kebetulan saya lagi mau bantu orang yang mau jualin rumah gitu. Akhirnya
Dia bilang, iya kebetulan Pak, ini saya punya anak murid punya ini, kakaknya lagi cari rumah nih daerah sini, Bapak ada? Saya bilang, oh ada Bu, nanti saya ini ya, saya kasih tahu ya. Udah, akhirnya saya kasih minta WA dia, terus saya ngomongin, terus udah lihat rumahnya. Nggak cepet sih, butuh waktu sekitar lihat berapa unit, kalau nggak salah lihat 5 unit. Kebetulan saat itu bukan barang saya, bukan unit saya, unit teman saya, si Doni namanya. Jadi ya akhirnya udah deh, udah gak ada harapan. Kayaknya dia juga kasih ngomongnya juga masih yang kayaknya agak sulit ya. Apalagi percaya atau nggak percaya ya, kalau ini rumah tusuk sate kan susah dijual ya, rumah yang tusuk sate itu ya. Nah tapi puji Tuhan, closing pertama saya itu rumah tusuk sate. Kata dia, dibilangnya rumah tusuk onde, dia bilang. jadi itu ya puji Tuhan ya. Setelah itu ya saya mulai belajar ya dari koran. Terus saya juga agak unik sih, dari kalau di Medit 4 yang lain pasti tahu kalau saya suka masang banner jalan sendiri gitu. Saya masang banner jalan sendiri. Karena kenapa? Karena promosi kita kalau nggak dikasih pasang di spanduk di unit, ya mau nggak mau kan harus di banner jalan yang menarik gitu. Sampai saya pernah di bulan Agustus kalau saya pernah ditangkap sama Satpol PP di Tanjung Duren. Ya cuman karena saya punya tekad sudah bulat, jadi saya akhirnya belajar. Ya udah, malam-malam saya pasang juga. Saya nggak peduli, karena ya ini unit bagus gitu, dia nggak boleh pasang di spanduk, ya saya pasang di internet sama banner jalan, cukup efektif gitu. Jadi ada klien-klien yang setiap hari sekarang diteleponin terus saya gitu. Jadi dari banner jalan saya pasang, dari media sosial, internet, Instagram, rumah123, rumah.com, itu semua saya pasang gitu ya. Puji Tuhan sih, nggak disangka juga. Saya juga tiba-tiba kemarin di kantor, Belan, kamu diundang sama Century gitu. Saya juga, buset, ini beneran nggak nih? Soalnya nggak pernah gitu. Jadi katanya sih dapat marketing of the month bulan September Oktober ya gitu. Jadi ya puji Tuhan sih, sekarang lagi ada yang deal juga. Cuman memang prosesnya kan, kalau saya lebih banyak main secondary ya. Prosesnya ya kita ini sih ya saling ya, kayak tadi Ibu bilang, kita harus nggak boleh berpihak sama satu orang. Walaupun penjual yang kasih kita fee, ya kita harus bersifat netral, apalagi dalam proses mau pengikatan gitu ya. Jadi kita harus tegas juga, cuman bukan berarti kita harus tekan satu pihak gitu aja sih. Yang pasti kalau saya share, kerjaan saya setiap hari itu promosi. Kalau dilihat di grup Telegram Medit, itu setiap hari pasti listing saya 30 itu saya masukin semua. Ya kita mau ngobrol nggak masalah gitu. Yang kedua, kerjaan saya itu setiap hari nyampe kantor jam 10, saya cuman catat listing ke admin, jam 12 saya harus jalan. Entah kemana, yang penting saya jalan harus dapetin listing baru, dan saya sekalian bawa banner jalan saya pasang gitu. Jadi waktu saya nggak habis cuman muter-muter, nggak berasa bisa sampai jam 4, jam 5 udah bisa. Kadang-kadang ada telepon di tengah-tengah jalan, mau lihat survei unit, saya bisa langsung ganti. Ya gitu aja sih. Saya sebenarnya juga dulu nggak yakin di Century ini, karena saya baru training tahun ini nih, Pak Ibu tahu. Saya baru training tahun ini, saya nggak yakin sebenarnya di Century, karena saya pikir ini nggak dapat gaji juga, cuma ngandelin komisi. Kalau kita nggak closing bagaimana? Karena kemarin ada yang bilang ini susah lah properti gitu, tapi ya saya percaya kalau Tuhan memang sudah buka jalan, kita jalan aja, kita lakukan aja maksimal, biar Tuhan yang sisanya gitu. Yang penting kita maksimal. Thank you. Di dalam satu brand yang sebelum ini, tetapi saya berpikir memang brand nama bukanlah tempat saya berpijak, walaupun memang saya cukup mendapatkan penghargaan juga di brand nama, dan saya ditunjuk oleh Tuhan untuk bergabung di Century 21. Dari sini saya bertanya kepada terkhusus Pak Daniel, apa sih tentang Century 21? Apakah saya benar-benar? Dan saya bergabung di sini Maret 2018. 2018, ya puji Tuhan. Gak tahu ya Ibu Susan yang menghitung sudah berapa M.
yang kami dapatkan, dan puji Tuhan juga saya sekarang memutuskan betul-betul serius, dan ketika saya dipanggil di sini berarti memang benar-benar saya harus menseriusi di tempat ini. Banyak hal yang masa lalu di brand lama yang mengguncang kestabilan daripada brand sekarang, tetapi dengan kekuatan yang selalu ada motivasi dari para senior saya contohkan Pak Johan, Pak Samto, siapa lagi ya, terkecuali dari Pak Yopi. Nah, jadi saya pikir cukup membuat saya harus lebih semangat lagi ya di dalam menjalankan property agent ini. Dan setiap waktu-waktu berkala selalu saya mendapat perhatian dari para motivator di sini. Contohnya dari bidang perpajakan, atau dari bidang markom, atau dari bidang lainnya ya, seperti Ibu Susan yang paling sering. Nah, itu saya rasa kalau kita tidak betul-betul berjuang, itu percuma saja, hanya seperti jual beli apa saja gitu. Tetapi kalau kita ada motivasi, ada inovasi, nah itu tentunya kita akan lebih baik lagi. Kantor saya waktu itu ada sedikit agak ke dalam satu gedung, tetapi puji Tuhan mulai bulan ini kami boleh pindah paling depan di gedung, sehingga kami harus sedikit berbangga bahwa ketika orang lewat yang ketemu pertama adalah Century 21. Suatu hari nanti ketika itu sudah rapi, karena kami mengganti logo yang lama menjadi logo yang baru, itu kami harus mengundang pimpinan karena untuk memberikan berkat ya tentunya ya. Jadi sementara kami sedang merapikan, dan sampai saat ini saya pribadi saya sudah closing berapa ya? Ya, saya tidak bisa menghitung lagi berapa closingnya, tetapi ya saya sudah sampai di tempat ini pada saat ini. Jadi terima kasih untuk dukungan dan semangat daripada Bapak dan Ibu, para senior saya semuanya. Jangan pernah berhenti untuk memberikan semangat, dan kepada kita semua di sini, kita pasti bisa apabila kita betul-betul berjuang karena kita dan terutama karena Tuhan di atas. Terima kasih. 14 tahun. Memang enak, kita dapat free kemana aja. Cuma intinya saya waktu terikat 9 to 5. Ya kan, saya kerja di kantoran harus kerja jam 9 to 5 lah intinya. Saya pikir saya umur udah segini, pekerjaan apa yang bagus untuk saya tanpa mengikat hak asasi saya lah intinya, ya kan? Saya bebas mau kemana aja, saya mau bisa mobile dengan klien dimanapun, mau ketemu dimanapun saya bisa. Saya jalan, sebetulnya saya mampir ke salah satu merek lain, dia bilang, Feby, kamu mesti training. Saya pikir saya mau cari uang. Kenapa saya harus bayar training gitu loh. Nah kebetulan saya berhenti, tiba-tiba ada Century dapat ada kemudahan. Nah saya dapat masuk Century sampai sekarang. Kebetulan juga bagusnya karena memang saya dari muda tuh senang untuk berdagang. CNI saya dagangin, MLM semua saya dagangin. Memang saya suka dagang intinya. Kebetulan properti pas banget sama saya. Kebetulan juga kantor Century pemecah telur juga saya. Dan saya dalam properti memang yang betul dibilang tadi sama ibu yang pertama, Bu Tiur, kita harus kerjasama. Kalau boleh dicek di Century 21 Excellent, kobrok tuh hampir semuanya saya dengan sama saya. Karena saya pikir gini, saya punya listing satu, saya kerjain sendiri, belum tentu tuh rezeki saya. Saya langsung setiap saya dapat klien, listing, saya langsung broadcast. Dan itu siapapun yang closing, saya tetap pemenang. Karena kan saya tetap dapat bagian. Kayaknya segitu aja cukup ya. Udah kebanyakan saya. Century 21 jadi ternyata 8. Saya mau bercerita dari tahun lalu saya kan untuk bergabung dengan teman saya namanya Hervi. Udah gitu saya bilang
ini mah nggak mungkin dapat gaji. Saya sebelumnya backgroundnya untuk marketing yang saya ngurus sama tante saya kerja. Dari gitu kan gajinya kan kecil. Menurut saya ngapain sih untuk bergabung di agent gitu kan, nggak dapat gaji, kayaknya gimana ya. Terus udah gitu saya putus asa, udah saya nggak mau lagi. Kayak udah gitu mau nggak mau ya udah saya bergabung lagi. Saya berpikir lagi, kayak kalau mau jadi agent kayaknya kayak begini ya. Terus udah gitu mau survei sendiri gitu kan, nggak tanpa pendamping saya gitu kan. Terus udah gitu akhirnya saya ngambil keputusan di bulan Maret saya udah bergabung, dan juga pas bulan Aprilnya saya closingnya pick 2 gitu kan. Saya promosin pick 2 itu sama teman saya yang dari Amerika gitu kan, dia mau invest. Oke lah, puji Tuhan. Sudah gitu hari pertama itu saya dapat meja di Senturi di Medit 8. Sudah gitu hari bulan Oktobernya saya closing gede lagi 3,1 M yang berupa di Gading Serpong. Terus saya jual sendiri, unit sendiri ya kan. Tapi puji Tuhan, terus udah gitu selang 6 bulan atau 7 bulan saya nggak closing lagi. Terus udah gitu saya putus asa, aduh Tuhan gimana ya caranya ya, saya mesti harus closing lebih banyak lagi. Akhirnya puji Tuhan setiap bulan Juli saya closingnya 3 unit, yang dari primary 2, dari secondary-nya 1 sewa. Terus setiap bulan saya closing ada 4, ada 3. Tapi saya bilang, wah ini kedatangan Tuhan ya. Saya udah putus asa banget. Udah gitu saya pakai puasa, saya pakai doa juga, ya kan. Itu pasti kuasa Tuhan yang lebih dahsyat ya kan. Terus akhirnya pas keputusannya bulan Oktober saya closing lagi. Oktober saya closingnya 6,1 M di Permata Buana. Saya punya leasing sendiri, unit sendiri, ya kan. Wow, ini benar-benar dahsyatnya Tuhan ya kan. Udah akhirnya di bulan ini saya udah dapat top agent nomor 1 di Senturi Mediterania 8. Jadinya itulah bagi pengalaman saya single parent. Jadi saya selama single parent ini udah 5 tahun saya udah sendiri bersama dengan anak saya sama mama saya. Jadi saya tidak disupport sama mama saya, jadi saya sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan saya, tapi kekuatan dari Tuhan. Itu aja.